Hello guys, balik lagi bersama Sari Channel. Sari Mutiara Sinaga, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen Stambuk 2018 Grup F semester 4. Adapun materi yang saya bawakan hari ini yaitu materi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Aturan kelompok yang digunakan adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, yang mempunyai latar belakang jenis kelamin yang berbeda untuk saling melengkapi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive interference. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu disadari oleh setiap anggota kelompok, keberhasilan penyelesaian tugas kelompok akan ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota. Kedua, yaitu tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga itu interaksi tatap muka atau face to face. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan secara interaktif. Yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi atau participation communication. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Adapun prosedur pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama penjelasan materi. Tahap penjelasan materi yang artinya sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua itu belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibangun sebelumnya untuk saling mengembangkan satu sama lain untuk tujuan pembelajaran tertentu. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, keunggulan. Yang pertama, melalui SPK siswa tidak perlu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, SPK dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, SPK dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat itu SPK dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang terakhir yaitu SPK dapat cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial siswa. Adapun kelemahan SPK adalah strategi pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang sangat lama. Karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Adapun karakteristik SPPKB adalah yang pertama, SPPKB mengacu kepada proses peningkatan mental secara maksimal, yang artinya siswa mengalami proses untuk peningkatan mental secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu SPPKB mengacu kepada proses tanya jawab, yang dimana dalam proses pembelajaran terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa, di mana guru bertanya dan siswa aktif untuk menjawab pertanyaan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga itu ada yang namanya proses dan ada yang namanya hasil. SPPKB berharapkan kepada proses dan hasil, yang artinya
Dari proses tersebut, siswa mempunyai hasil, yang dimana ia mempelajari sesuatu hal dari pembelajaran tersebut, ia dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari proses pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah dapat digunakan dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode survei masyarakat.